Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ati Nurmala, CGP Angkatan 7 SDS ITB Semat Insani. Kali ini saya bersama rekan saya, Miss Fitri. Assalamualaikum Miss Fitri. Waalaikumsalam Miss Atin. Apa kabarnya Miss Fitri? Alhamdulillah baik Miss. Alhamdulillah Miss Fitri, terima kasih Miss Fitri sudah menyempatkan waktu luangnya untuk kita nih ngobrol-ngobrol. Ya, Kita ngobrol-ngobrol santai ya Miss. Iya Miss. Untuk membicarakan terkait kegiatan supervisi akademik yang akan Miss Fitri lakukan di esok hari. Oke Miss Fitri, akan ada 3 tahapan yang kita lalui di kegiatan supervisi ini. Yang pertama pra-observasi. Jadi sebelum observasi kita akan membicarakan bagaimana planning atau rencana pembelajaran yang akan Miss Fitri sampaikan besok. Kemudian setelah itu baru besok kita akan observasi di kelas. Dan yang terakhir nanti kita ada ngobrol lagi nih begini. Jadi jangan bosan ya Miss Fitri ya. Tenang aja enggak Miss. Oke Miss Fitri, untuk pembelajaran besok yang akan Miss Fitri sampaikan ini terkait mata pelajaran apa ya Miss? Sesuai dengan bidang saya Miss, karena saya guru bahasa Inggris berarti ya bahasa Inggris yang Bahasa Inggris. Jadi besok Miss Fitri akan membawakan mata pelajaran bahasa Inggris di kelas berapa Miss? Di kelas 4 Miss. Di kelas 4. Baik. Tujuan pembelajarannya apa Miss yang ingin disampaikan? Kalau tujuan pembelajaran yang untuk pertemuan besok itu sebenarnya masih berkaitan sih Miss dengan materi yang saya sampaikan di minggu lalu. Tapi ini lebih lengkapnya atau lebih rincinya. Jadi di minggu lalu kan saya menyampaikan materi tentang simple present tense. Nah, di pertemuan besok ini tentang adverb of frequency. Jadi tujuan pembelajarannya di pertemuan selanjutnya itu siswa diharapkan mampu untuk mengungkapkan atau menuliskan kegiatan sehari-hari dengan menggunakan kalimat present tense, tapi dilengkapi dengan adverb of frequency. Berarti ini materi kemarin sudah diberikan ya Miss? Iya. Hanya sekarang lebih ditambahkan. Iya, ditambahkan adverb of frequency. Benar. Baik Miss Fitri. Dari tujuan ini Miss Fitri, apa yang Miss Fitri ingin untuk dicapai nih anak-anak nih? Oke, kalau yang ingin saya capai itu sebenarnya ada 2 ranah ya Miss. Yang pertama itu ada ranah pengetahuan. Nah, di sini saya harapkan itu siswa mampu untuk memahami bagaimana cara membuat kalimat atau mengungkapkan kalimat dengan menggunakan kalimat present tense yang dilengkapi dengan adverb of frequency. Nah, kemudian ranah yang kedua, karena memang ini mata pelajarannya kan bahasa Inggris ya Miss ya, jadi ada keterampilannya juga. Jadi yang saya ambil adalah ranah keterampilannya. Nah, di sini saya berharap siswa itu mampu bercakap dengan teman sejawatnya menggunakan bahasa Inggris. Nah, menggunakan bahasa Inggrisnya tentu menggunakan kalimat yang sudah saya jelaskan materinya. Oke, kalimat adverb tadi ya? Iya, benar. Oke, baik. Berarti ada 2 tadi yang saya tangkap, ada ranah pengetahuan dan ranah keterampilannya. Jadi di akhir Miss Fitri berharap anak-anak ini bisa berdialog ya. Iya, menggunakan adverb tadi. Iya. Kemudian Miss Fitri untuk mencapai tujuan tadi itu apa saja nih yang sudah Miss Fitri siapkan? Kalau yang sudah saya siapkan itu yang pasti yang pertama materinya ya Miss. Sudah saya siapkan materinya. Kemudian kalau medianya itu saya menggunakan media gambar. Jadi materinya dilengkapi dengan media gambar. Dan strategi yang saya gunakan di sini adalah diferensiasi produk Miss. Jadi nanti pada saat pengumpulan tugas pribadi mereka itu mereka boleh saya berikan pilihan. Saya berikan pilihan untuk mengumpulkan tugas secara lisan atau secara tulisan. Gitu nih. Baik. Berarti tadi medianya gambar, strateginya diferensiasi produk ya. Jadi anak boleh memilih ya. Iya. Oke, baik Miss Fitri. Kemudian secara singkat nih Miss Fitri, boleh dong ya diceritakan alur kegiatan pembelajarannya singkat aja. Alur kegiatannya sebenarnya sama ya Miss, hampir sama, maksudnya untuk awal itu hampir sama dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau di awal itu biasanya greeting, seperti biasa greeting, kemudian cek absensi. Nah, saya ini biasanya kalau cek absensi ini menggunakan ini Miss, ask their feeling. Jadi saya menanyakan feeling mereka tuh hari itu tuh seperti apa sih? Apakah mereka happy, sad, or angry? Jadi ketika saya sudah tahu nih feelingnya mereka seperti apa, berarti kan saya sudah bisa melihat mereka siap
atau belum siap dalam belajar. Nah, setelah cek absensi, saya melihat feeling mereka, baru saya melakukan ice breaking. Ice breaking. Iya, nah kan jadi dari ice breaking itu kan nanti kan harapannya bisa membuat feeling mereka untuk happy semua gitu nih. Jadi lebih fokus ya? Iya benar, jadi mereka fokus mendengarkan materi yang saya sampaikan, dan mereka diharapkan nanti bisa mengikuti pelajaran dengan kondusif. Nah kemudian setelah ice breaking, penyampaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu, sambil penyampaian tujuan pembelajaran. Tadi saya review terlebih dahulu ya Miss, materi yang sebelumnya saya review dulu penyampaian tujuan pembelajaran. Kemudian saya sampaikan apa yang akan kita lakukan hari ini. Kemudian setelah itu saya menyampaikan materi. Kemudian penugasan ini ada 2 jenis hari besok ini akan ada 2, tugas secara kelompok dan tugas secara mandiri atau pribadi. Tuh mungkin setelah itu kesimpulan, refleksi, setelah itu penutup. Kalau untuk di penugasannya seperti apa? Kalau penugasan kan tadi saya 2 ya Miss ya, kelompok dan mandiri. Kelompok dan mandiri. Kalau yang kelompok ini saya fokuskan untuk mereka bisa bercakap dengan teman mereka menggunakan bahasa Inggris. Bercakap. Jadi mereka akan meminta data dari teman-teman mereka tentang apa yang biasa mereka lakukan atau aktivitas mereka sehari-hari itu menggunakan bahasa Inggris, bertanya dan menjawab tapi menggunakan bahasa Inggris. Nah kemudian setelah mereka mendapatkan data dari teman-temannya itu, mereka saya minta untuk melakukan tugas mandiri. Nah tugas mandirinya ini membuat kalimat dari data yang sudah mereka dapatkan. Nah pengumpulan tugasnya ini tadi menggunakan diferensiasi produk. Ya jadi boleh langsung mengungkapkan kalimatnya secara lisan, ataupun mereka boleh mengumpulkan tugasnya itu, membuat kalimatnya itu dengan tulisan. Gitu. Berarti ini ya Nis ya, diskusi kelompok ya? Iya benar, diskusi wawancara kelompok, ya? Wawancara benar, wawancara ya. Wawancara. Baik Miss, saya sudah mendapat gambaran terkait apa yang akan disampaikan besok atau pembelajaran yang bisa Miss Fitri akan lakukan besok. Nah kemudian untuk kompetensi Miss Fitri sendiri nih, apa yang ingin Miss Fitri capai gitu dari pembelajaran besok terkait Miss Fitri sebagai pemimpin pembelajaran? Iya, sejauh saya mengajar ini ya Miss ya, saya ini ingin mencapai kompetensi diri saya itu untuk lebih ke mampu untuk mengalokasikan waktu dan mengelola kelas. Dan manajemen waktu. Iya, manajemen waktu, benar manajemen waktu. Kenapa Miss? Karena menurut saya ketika saya sudah bisa memanajemen waktu, menurut saya berarti saya sudah bisa mengelola kelas. Ya kan ya Miss ya. Jadi kan runtutan atau alur yang sudah saya persiapkan dari awal itu, yang sudah saya siapkan dari awal, bisa sesuai hasilnya gitu kalau misalkan saya bisa memanajemen waktunya. Oke, memang korelasi manajemen waktu itu nanti akan berdampak ke pengelolaan waktu ini akan berdampak ke manajemen waktunya. Jadi akan sangat berpengaruh ya Miss. Iya benar. Kemudian bagian mana nih Miss? Tadi kan ada pengelolaan sama manajemen waktu nih ya yang ingin Miss Fitri kembangkan. Nah bagian mana yang ingin menjadi fokus pengamatan saya nanti di kelas? Kayaknya lebih ke manajemen waktunya deh Miss. Manajemen waktu. Nah, jadi manajemen waktu ini yang akan saya amati lebih dalam ya. Iya. Lebih baik Miss Fitri. Kemudian ukuran keberhasilannya Miss Fitri. Miss Fitri akan menilai bahwa itu tadi berhasil. Apa nih kira-kira tolak ukurnya? Menurut saya tolak ukurnya kalau misalkan semua alur yang sudah saya rencanakan itu terlaksana semua sesuai dengan waktu yang ditentukan, berarti saya sudah berhasil. Ya benar. Baik Miss Fitri, tadi saya bisa menyimpulkan bahwa besok itu Miss Fitri akan membawakan mata pelajaran bahasa Inggris ya di kelas 4. Kemudian jam ketiga dan keempat. Kemudian menggunakan strategi
diferensiasi ya, diferensiasi produk. Metodenya ada diskusi tadi ya, Iya. kemudian dan medianya ada gambar. Yang ingin fokus diamati adalah manajemen Manajemen waktunya. Baik Bu Fitri, ada lagi yang ingin didiskusikan Bu Fitri? Insya Allah cukup, Miss. Cukup. Oke. Terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Semoga besok pembelajaran di kelas lancar. Amin. Kemudian mendapatkan hasil yang diharapkan. Anak-anak juga bisa melaksanakan pembelajaran dengan kondusif ya Miss Fitri Iya, ya. Miss. Terima kasih atas waktunya Miss Fitri. Sama-sama, Miss Atin. Naira dulu yang nanya sesi nanti. What time do you get up? I get up at 5 o'clock. What time do you take a bath? I take a bath at 6 o'clock. What time do you have I breakfast. Do you go to school? I go to school at 7 o'clock. What time do you go to bed? I go to bed at 8 o'clock. 5 or 6. Tyler always go to Teacher always gets up at 5 o'clock. Olive sometimes take a bath at 6:30. Yusuf always go to school at 7 o'clock. Nice. Ini yang get up aja nih. Get up at 5 o'clock. Naira get up. Naira always 5 o'clock. Always apa sih? Always. Always